بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد. إخواني في الدين أعزكم الله. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis yang mubarak insyaallah, yaitu majalisul ilm. Majlis yang dikatakan oleh para ulama bahawa majalisul ilm, majlis ilmu, asyraf min majalisil muluk, lebih mulia dibandingkan dengan majlisnya para raja. Majlis ilmu, majlis yang sangat mulia, banyak keutamaan-keutamaan yang terdapat di dalam majlis ilmu. Di samping ilmu yang dia dapatkan, dia akan mendapatkan keutamaan-keutamaan lain sebagaimana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man 'indah. Ikhwani fi din a'azakumullah. InsyaAllah kita lanjutkan kajian kita. Kita sampai pada halaman 124 masih menjelaskan perkataan Imam Ahmad rahimahullah, wa laysa fi sunnati qiyas, dan tidak ada qiyas di dalam sunnah. Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala, beliau memberikan satu contoh bahawa tidak ada qiyas di dalam sunnah, dalam syariat. Beliau mengatakan, wa min amthilati hada, di antara contohnya adalah mas'alatul mashi 'ala al-khuffain, masalah mengusap dua sepatu. Sebagaimana yang telah antum ketahui bahawa ada syariat al-mashu 'ala al-khuffain, cukup mengusap sepatu ketika berwudu dengan syarat-syarat yang dijelaskan oleh para ulama.
1 hari 1 malam bagi muqim dan 3 hari 3 malam bagi musafir. Beliau mengatakan fa innal masyru'a ay yumsaha 'ala dhahiril khuffi duna batinihi, bahwa yang disyariatkan di dalam mengusap khuf, yang diusap itu atasnya bukan bawahnya, permukaannya bukan dalamnya. مع أن النظر العقلي يقتضي أن يكون المسح على أسفل الخف. Padahal jika dilihat secara akal, yang lebih pas untuk diusap itu bawahnya. Yang lebih pas untuk diusap itu adalah dalam dari khuf, yang sangat mungkin untuk terkena najis. Ini secara akal. Secara akal yang terkena najis bawahnya, maka yang diusap bawahnya. Tetapi syariat menjelaskan bahwa yang diusap atasnya. Kama qala Ali radhiyallahu anhu, sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Law kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khuffi awla bil mashi min a'lahu." Seandainya agama itu landasannya adalah ra'yu, akal, maka tentu bagian khuf yang dalam itu lebih pas untuk diusap daripada permukaannya. Bagian bawah lebih pas untuk diusap daripada bagian atasnya, karena yang bawah itu yang terkena najis. Tapi karena agama itu tidak dibangun di atas akal, dia dibangun di atas dalil, di atas ittiba'. Dan Nabi SAW memerintahkan demikian. Lakin ja'atis sunnatu bihada, tetapi yang dijelaskan oleh sunnah mengusap bagian atasnya. Wa huna yadhharul ittiba', disinilah nampak kewajiban ittiba' kepada Nabi SAW. Bukan mempertentangkan dengan akal, bukan kemudian mengkiaskan dengan akalnya, dengan mengatakan kan yang kena atau mungkin terkena najis bawahnya bukan atasnya. Kenapa yang diusap atasnya? Huna yadharul ittiba. Disinilah nampak sikap ittiba, mengikuti Nabi SAW. Ya, lihat apa yang dilakukan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau mencium Hajar Aswad. Beliau mengatakan, inni la'alamu annaki hajar, aku tahu engkau ini hanyalah batu. Law anni ma ra'aitu Rasulallahi qabbalaki ma qabbaltuki. Seandainya aku tidak melihat Nabi menciummu, aku tidak akan menciummu. Tetapi beliau mencium Hajar Aswad karena ittiba' kepada Nabi SAW. Inni a'lamu annaki hajar la tadur wa la tanfa'. Engkau ini batu, tidak bisa memberikan madarat, tidak bisa memberikan manfaat. Seandainya aku tidak melihat Nabi menciummu, aku tidak akan menciummu. Ya. Wa man qala inna muqtada al-'aqli an yakuna al-masu 'ala batin al-khuf fanamsahu 'ala batinihi fahadha huwa al-qiyas al-batil alladhi hadhara minhu as-salaf.
Maka siapa yang berpendapat bahwa yang sesuai dengan akal itu mengusap bagian bawahnya bukan atasnya, karena menurut akal yang pas seperti itu, hadza huwal qiyasul batil, inilah qiyas yang batil. Inilah yang dimaksudkan Imam Ahmad, walaysa fis sunnati qiyas. Ini yang dimaksudkan, menentang sunnah, menentang dalil dengan mengkiaskan dengan akal untuk menolak dalil. Sebagaimana disebutkan ya dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti satu riwayat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza istayqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina'i thalathan fa inna ahadakum la yadri ayna batat yaduhu." Jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidur malam, maka cucilah tangannya 3 kali sebelum memasukkannya ke bejana. Cuci tangan dulu 3 kali sebelum memasukkan tangan ke bejana air. Kenapa beliau sebutkan fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu? Karena salah seorang di antara kalian tidak tahu tangannya itu tadi malam di mana. Maka kita terima hadis ini tanpa kemudian menolaknya, nanti saya tak pakai kaos tangan umpamanya, dalam rangka menolak hadis ini. Atau nanti tangan saya jadikan satu, saya tali. Ini ittiba kepada Nabi SAW. Sehingga ada satu riwayat, ada orang yang mengatakan, saya tahu kok tangan saya ada di mana kalau malam pada zaman Nabi SAW. Ada yang mengatakan demikian. Dan dia wal'iyadzu billah mendapatkan azab, di mana ketika dia bangun tidur tangannya itu masuk ke dalam duburnya, wal'iyadzu billah, karena menentang hadis Nabi SAW. Seharusnya seorang mukmin sami'na wa ata'na. Ketika kita mendengar hadis, umpamanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza waqa'a adz-dzubabu fi syarabi ahadikum, idza waqa'a adz-dzubabu fi syarabi ahadikum falyaghmizhu fa inna fi ahadi janahayhi da' wa fil akhari shifa. Jika ada seekor lalat yang masuk ke dalam minuman kalian, falyaghmizu, maka celupkan sekalian. Fa inna fi ahadi janahaihi da', karena salah satu sayapnya itu terdapat penyakit, wa fil akhari shifa, dan yang lainnya ada obat-obatnya. Sami'na wa ata'na. Ya, sami'na wa ata'na. Saddaqna, kita membenarkan. Karena yang bicara siapa? Nabi SAW. Kalau yang biasa yang bicara kita, ya bisa benar bisa salah. Omongan manusia bisa benar bisa salah. Tapi kalau Nabi yang berbicara pasti benar, karena berasal dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan banyak hadis-hadis. Maka Imam Ahmad di sini mengatakan walaysa fi sunnati qiyas. Ya.
Taib. على أنه يمكن أن تلتمس العلة هنا لكون المسح على ظاهر الخف دون باطنه، وأنا لم أقف على شيء من كلام أهل العلم في هذا، لكن بعد تأمل قد يقال إن هذه هي العلة والعلم عند الله. Walaupun kata beliau mungkin saja bisa diketahui sebabnya kenapa Nabi memerintahkan mengusap bagian atasnya, mungkin saja bisa diketahui sebabnya. Ya, mungkin saja akan diketahui hikmahnya. Walaupun kata beliau, aku belum pernah mendapatkan ada perkataan para ulama yang menyebutkan masalah ini. Tetapi mungkin saja ada. وذلك أنه من المعلوم أن من لبس الخف فإنه يمشي على الأرض. Di antaranya mungkin bahwa telah diketahui siapa yang memakai sepatu dia berjalan di tanah. Wal masyu yutahhirul khuf, dan berjalan di atas tanah itu akan membersihkan khuf yang terkena najis. Bagian bawah yang terkena najis kalau kena tanah lagi, lama-lama menjadi suci. Kama jaa fi sunnah, sebagaimana disebutkan dalam hadis, anna imra'atan sa'alat Salamah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya seorang wanita bertanya kepada Salamah radhiyallahu taala anha, faqalat, dia berkata, inni imra'atun utilu zaili wa amshi fil makanil qadir. Wanita ini bertanya kepada Salamah bahwa aku adalah seorang wanita yang kain bajuku menjulur panjang. Kain bajuku, kain jubahku itu menjulur. Wa amshi fil makanil qadir, sehingga menjulur maksudnya sampai nempel tanah. Kain jubahnya. Dan aku mungkin berjalan di tempat-tempat kotor, tempat-tempat yang najis. Faqalat Salamah, maka Salamah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, Salamah membawakan apa? Hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutahhiruhu ma ba'dahu, akan mensucikan kain yang menjulur itu apa yang setelahnya. Artinya ketika dia berjalan mengenai tanah itu akan mensucikannya. Ya, tanah itu akan mensucikannya. Nah, kata beliau, jadi khuf pun demikian, mungkin saja hikmahnya seperti itu. Maka Nabi mencukupkan, memerintahkan untuk mengusap bagian atasnya. Walaupun sebenarnya seorang mukmin tanpa kita tahu hikmahnya, jika itu perintah Nabi, laksanakan. Jika itu syariat, kita benarkan. Tanpa kita harus mengetahui hikmahnya. Mungkin ada hikmahnya. Allah Maha tahu hikmahnya. Kalaupun kita tidak tahu, laksanakan, karena ini perintah Nabi SAW. Tidak semua harus kita cari hikmahnya. Dan ini keliru. Karena banyak ibadah-ibadah yang manusia tidak tahu hikmahnya. Kalau kemudian dia berpatokan yang dia tahu hikmahnya dia laksanakan, dia akan menjadi zindiq, orang yang akan mengingkari banyak syariat. Karena kewajiban kita itu tasdiq. Tasdiq, membenarkan. Kemudian jika itu perintah, laksanakan. Jika itu larangan, tinggalkan. Ya, nah itu sikap yang
harus dibangun oleh setiap mukmin. Walladhi alaihi amatul ulama'i sihhatus salati fin ni'al. Demikian pula mayoritas para ulama, mereka menjelaskan sahnya salat orang yang pakai sendal, salat dengan sendalnya sah. Li'annal masya yutahhiruha, karena ketika dia jalan itu membersihkannya. Karena salat dengan sendal itu termasuk syariat. Jangan difahami antum masuk masjid pakai sendal. Ya. Ini sunnah, ya sunnah, tapi antum buat masalah. Ya. Antum perjuangkan yang sunnah menimbulkan madarat yang besar. Tapi antum kalau di rumah nggak apa-apa, sesekali sholat pakai sendal. Di rumah antum. Karena aneh kalau lantainya seperti itu sholat pakai sendal. Yang pertama negur Mbah Parno. Karena ada sholatnya pakai sendal. Taib. Fakadzalika qad yuqalu huna, demikian pula bisa saja dikatakan idza masya ar-rajulu bil khuffi wa kana da'iman yataharraku bihi fa inna hadha yutahhir ma qad ya'liqu bihi. Demikian pula jika seseorang berjalan dengan memakai khuf kemudian dia banyak bergerak, maka akan tersucikan khuf tersebut. Ya, ketika dia banyak bergerak itu akan mensucikan apa yang nempel di khuf tersebut dari najis. Thumma baqiya zahirul khuffi lam yumsha alaih. Adapun yang bagian atasnya ya tidak terkena. Ya, karena yang ketika berjalan yang kena bawahnya. Famin huna ja'atis sunnah bil masih ala zahiril khuf duna al masih ala batinihi. Wa man masaha ala batinil khuf yakunu qad karrara al amr lianna batinal khuf yata'arrad lil mashi wa 'inda idzin la tatahaqqaqu al hikmah min al masih ala zahiril khuf alladhi ja'at bihi as sunnah. Ya, jadi beliau membahas terkait hikmah tadi. Karena ketika seseorang harus mengusap bawahnya kan sudah disucikan dengan langkah-langkah dia yang lain. Ketika dia harus mengusap bawahnya, ya dia sama saja mengulang. Maka yang jelas itu adalah perintah Nabi SAW, cukup kita laksanakan. Wa ala kulli halin, kata beliau, intinya fahuna la nabhathu anil hikmah. Kita tidak perlu mencari-cari hikmah. Apa hikmahnya ini? Apa hikmahnya ibadah ini? Apa hikmahnya ibadah itu? Ya, tidak perlu kita mencari hikmah. Wa innamal amru mabnahu 'alal ittiba'. Karena ini kaitannya dengan masalah ittiba', mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sawa'un 'arafna al-hikmata aw lam na'rif. Baik kita tahu hikmahnya atau kita tidak tahu hikmahnya, enggak ada urusan. Baik kita tahu hikmahnya atau kita tidak tahu hikmahnya. Fattaharatu la tahsulul khuffain illa bil mashi ala a'lahuma duna asfalihima. Maka mensucikan dua khuf itu tidak akan terwujudkan kecuali dengan mengusap atasnya. Karena itu yang disyariatkan, ya, dan itu yang diperintahkan oleh
Nabi SAW. Kalau ada yang mengusap bawahnya, tidak sah. Tidak sah. Karena sama saja dia mukhalafah kepada sunnah Nabi SAW. Jadi mabnahu ala al-ittiba. Semuanya ini dibangun di atas ittiba. Ittiba kepada Nabi SAW, mengikuti Nabi SAW dalam ibadah-ibadah yang disyariatkan. Wal maqsudu anna al-qiyas as-sahiha lam yuridhu al-Imam Ahmad bi kalamihi. Yang dimaksudkan oleh Imam Ahmad itu bukan kias yang sahih, tetapi kias yang batil. Yang dimaksudkan Imam Ahmad dalam perkataan beliau walaisa fi sunnati qiyas, itu qiyas yang batil. Adapun qiyas yang sahih, yang sesuai dengan yang terpenuhi syarat-syaratnya, maka diakui oleh para ulama. Bahkan menjadi sumber hukum setelah ijma'. Menjadi sumber hukum setelah ijma', yaitu qiyas yang sahih, yang terpenuhi syarat-syaratnya. Wa innama arada al-qiyas al-madhmum, tapi yang diinginkan Imam Ahmad adalah qiyas yang tercela, alladhi tu'radu fihi an-nusus 'ala al-'uqul, di mana dengan qiyasnya tersebut akhirnya dalil-dalil itu diukur dengan akal. Dengan qiyas tersebut akhirnya dalil itu diukur dengan akal. Sesuai enggak ini dengan akal? Kalau sesuai diambil, kalau tidak sesuai tidak diambil. Maka itu yang tercela. Kama yaqulu ba'dul aqlaniyin, sebagaimana dikatakan oleh orang-orang aqlaniyun, orang-orang yang berpedoman pada akal, orang-orang yang menuhankan akalnya. Hadza wafaqal aqla fa akhadna bihi. Mereka mengatakan ini sesuai dengan akal, maka kita ambil. Wa hadza khalafa al-aqla fa taraknahu. Ini tidak sesuai dengan akal, kita tinggalkan. Dan ini adalah sebab sesatnya kelompok-kelompok, sebab sesatnya kaum Jahmiyah, sebab sesatnya kaum Mu'tazilah, sebab tersesatnya orang-orang Asy'ariyah. Ketika mereka menganggap sesuai dengan akal, mereka ambil. Yang tidak sesuai tidak diambil. Isbatus sifat menurut orang-orang Mu'tazilah enggak sesuai dengan akal. Kalau kita tetapkan sifat bagi Allah sama saja menyamakan Allah dengan makhluk menurut mereka. Berarti Allah enggak punya sifat. Ya, ini adalah kesesatan. Maka perkataan sahabat Ali bin Abi Thalib tadi radhiyallahu taala anhu ini menjadi kaidah. Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfal al-khuf aula bil masi min a'lahu. Ini satu kaidah. Seandainya agama itu dengan akal, bagian bawah khuf itu lebih pantas untuk diusap daripada atasnya. Tapi agama itu tidak dengan akal, agama itu dengan wahyu, dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, bukan dengan akal. Wal qiyasul madmum, wa abtalul aqisa, dan qiyas yang paling batil, qiyas yang paling sesat, yang paling batil adalah qiyasul khaliq 'alal makhluq, mengqiyaskan Allah dengan makhluknya. Wal iyadzu billah. Mengqiyaskan Allah dengan makhluknya, akhirnya apa? Ketika mereka mengkiaskan Allah dengan makhluk, mereka meniadakan sifat-sifat Allah, bahkan mereka meniadakan nama-nama Allah. Seperti kaum Jahmiyah dan kaum Mu'tazilah dan seterusnya. Kaum Batiniyah mengkiaskan Allah dengan makhluk. Ketika disebut tentang sifat-sifat Allah yang terpikirkan makhluk, akhirnya ada talazumat yang tidak benar. Akhirnya ada konsekuensi-konsekuensi yang tidak benar. Kalau begini berarti begini.
makhluk punya tangan. Kalau Allah kita tetapkan punya tangan, berarti seperti ini. Berarti Allah seperti makhluk. Maka kita tiadakan sifat tangan ini. Makanya para ulama mengatakan kullu mu'attilin mumathil. Setiap ahlu ta'til yang meniadakan, yang mengingkari sifat-sifat Allah berangkat dari tamthil, berangkat dari karena mereka menyerupakan Allah dengan makhluk, kemudian meniadakan sifat-sifat Allah. Kullu mu'attilin mumathil. Kenapa mereka tidak mau menetapkan sifat-sifat bagi Allah? Karena menurut mereka kalau ditetapkan Allah sama dengan makhluk, ini tamthil. Akhirnya mereka tiadakan ta'til. Wa'iyadzubillah. Maka qiyasul khaliq 'alal makhluk ini adalah sebab tersesatnya kelompok-kelompok seperti kaum Jahmiyah, kaum Mu'tazilah, kaum Asy'ariyah dan seterusnya. Ya. Wa hadhihi fitnatul falasifati wa ahlul kalam, dan ini fitnah yang menimpa kaum filsafat dan kaum ahli kalam. Orang-orang filsafat yang mereka selalu taqdimul aql, selalu mendahulukan akal, menuhankan akalnya. Taqdimul aql. Alladzina dhannu anna kullama yathbutu lillahi min jinsi ma yathbut lil makhluqin. Mereka orang-orang yang menganggap bahwa yang tertetapkan bagi Allah itu sama dengan yang tertetapkan dengan makhluk. Wa nafau as-sifati bisababi dzalik, akhirnya mereka meniadakan sifat-sifat Allah karena sebab tadi, karena sebab mengkiaskan Allah dengan makhluk. Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Mereka orang-orang falasifah mengatakan, masa Allah cinta, makhluk kan juga cinta, manusia itu memiliki sifat mencintai. Kalau kita tetapkan Allah juga mencintai, berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Maka usaha mereka satu, mentahrif, ditahrif. Oh, maknanya yuhib, maknanya cinta itu iradatus thawab. Allah itu ingin memberi pahala. Jadi cinta itu bukan cinta yuhib, tapi Allah yuhibbut tawabin, ingin memberi pahala kepada orang-orang yang bertaubat. Tahrif. Kalau tidak bisa mereka ta'til, mereka hilangkan. Ya. Jadi mereka menganggap apa yang tertetapkan untuk Allah itu sama dengan apa yang ditetapkan untuk makhluk. Padahal apa? Padahal tidak demikian. Ya. Oleh karena itu para ulama menyebutkan satu kaidah bahwa al-ishtiraku fil asma'i was sifat la yastalzimu tamathul al-musammayat wal musufat. Sama di dalam nama dan sifat itu tidak mengharuskan serupa antara yang dinamakan dengan yang disifati. Kita ambil contoh makhluk. Kata tangan atau kata kaki umpamanya. Kata kaki. Kaki ini ya
dia ishtirak, ada apa kesamaan dalam lafaz kaki. Tapi tidak mengharuskan ketika kaki ini dinisbatkan kepada manusia, maka kaki yang sesuai dengan manusia. Ketika dinisbatkan kepada gajah, sesuai dengan kaki gajah. Ketika dinisbatkan kepada nyamuk, kan berbeda-beda. Sama namanya kaki. Nggak bisa kemudian disamakan, oh berarti kaki manusia kayak kaki gajah. Enggak. Umpamanya contoh yang lain, ilmu. Ilmu itu satu sifat ilmu. Dalam kata ilmu ini ada ishtirak, ada kesamaan dalam lafaz. Tetapi ketika dinisbatkan kepada orang satu masjid ini, itu berbeda-beda. Si fulan, ilmunya itu ilmu sesuai dengan si fulan, ilmu sesuai dengan si fulan. Syekh bin Baz, Imam Ibnu Baz, orang yang berilmu. Si fulan orang yang berilmu. Kan tidak sama. Tidak harus sama antara ilmu beliau dengan ilmu orang tersebut. Itu pada makhluk. Wajah umpamanya, kan wajah itu lafaz yang mustarak. Lafaz yang mustarak, yang apa istilahnya mustarak itu? Mustarak artinya bisa masuk semua, mustarak. Ketika dinisbatkan kepada ana, itu wajah ana. Ya kan? Wajahnya Abu Farhan, wajahnya Mas Aris. Kan enggak. Oh berarti sama kan enggak? Itu antara makhluk. Bagaimana antara makhluk dengan Khaliq tabaraka wa ta'ala? Bagaimana antara Allah dengan makhluk? Makhluknya Allah punya tangan. Tapi tangan Allah sesuai dengan keagungan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan tidak sama dengan tangan makhluknya. Tangan Allah sesuai dengan keagungan Allah. Ilmu Allah sesuai dengan keagungan Allah. Penglihatan Allah sesuai dengan keagungan Allah. Pendengarannya sesuai dengan dengan keagungan Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak sama dengan pendengaran makhluk, penglihatan enggak sama. Penglihatan kita saja berbeda-beda. Sama-sama namanya as-sama', pendengaran, sama-sama namanya al-basar, penglihatan. Qalu, mereka mengatakan, lihat bagaimana akibat mereka mengkiaskan Allah dengan makhluk. Seperti yang dilakukan oleh ahlul bid'ah. Ketika memahami Allah turun ke langit dunia, langsung yang dibayangkan dia turunnya makhluk, padahal enggak. Allah laisa kamitslihi syai'. Allah enggak serupa dengan sesuatu apapun. Ya. Taib. Qalu, mereka mengatakan, "Lau athbatna lahul af'ala was sifati faqad syabbahnahu bil makhluk." Mereka mengatakan, kalau kita tetapkan perbuatan-perbuatan bagi Allah, kita tetapkan sifat-sifat bagi Allah, berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Lianna hadhihi sifati thabatat lil makhluk, karena sifat-sifat ini tertetapkan bagi makhluk. Wa hadza batil, dan ini adalah pemahaman yang batil, yang sesat. Fathubutus sifatil makhluqat la yaqtadi at-tashabuh bainaha. Sifat-sifat yang dimiliki oleh makhluk, antara satu makhluk dengan makhluk yang lain, tidak mengharuskan adanya keserupaan. Itu antara makhluk. Falyad
tathbutu lil jamal walil insan walil malak walil jin walil qit. Tangan, unta punya tangan, manusia punya tangan, ya, malaikat punya tangan, jin punya tangan, kucing punya tangan, monyet punya tangan, sama-sama tangan. Walaysa hunaka tasyabuh bain hadhil ayat, dan enggak ada harus sama, tidak harus sama. Fa idza kana hadza fi haqqil makhluqat, jika ini terjadi pada makhluk, fa kaifa yuqal, bagaimana kemudian dikatakan inna yadal khaliq kayadil makhluk, bagaimana kemudian dikatakan tangan Allah kayak tangannya makhluk. Ta'ala Allah amma yaquluna 'uluwan kabira. Faham antum? Baik. Kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan? Silakan. Ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.